Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Ulfadila. NIM saya 1904048. Saya dari kelas A Fakultas Farmasi Universitas Perintis Indonesia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi formulasi sediaan cair dan semi solid yang berjudul tentang larutan eliksir. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal yang ada pada e-learning Universitas Perintis Indonesia. Yang pertama ada istilah kelarutan dan perbandingan kelarutan menurut Farmakope Indonesia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang eliksir. Eliksir itu sendiri adalah sediaan berupa larutan yang mempunyai rasa dan bau sedap, mengandung bahan obat dan zat tambahan lain seperti pemanis, pewarna, dan lain-lain dengan pelarut utama etanol untuk mempertinggi kelarutan. Bila dibandingkan dengan sirup, eliksir kurang manis dan kurang kental karena mengandung gula lebih sedikit. Maka kurang efektif bila eliksir dibanding dengan sirup dalam menutupi rasa obat yang tidak enak. Eliksir itu sendiri bersifat hidroalkohol, maka dapat menjaga stabilitas obat baik yang larut air maupun alkohol dalam larutan eliksir. Nah, kadar etanol dalam eliksir itu sendiri yaitu berkisar 5% sampai 10%. Kelarutan atau solubilitas adalah kemampuan suatu zat kimia tertentu, zat telarut atau solut untuk larut ke dalam zat pelarut atau solvent. Kelarutan dinyatakan dalam jumlah maksimum zat terlarut yang larut dalam suatu pelarut pada kesetimbangan. Larutan hasil disebut dengan larutan jenuh. Zat-zat tertentu dapat larut dengan perbandingan apapun terhadap suatu pelarut. Contohnya adalah etanol di dalam air. Sifat ini lebih dalam bahasa Inggris lebih tepatnya disebut miscible. Pelarut umumnya merupakan suatu cairan yang dapat berupa zat murni atau campuran zat terlarut, berupa gas, cairan lain atau padat. Kelarutan bervariasi dari selalu larut seperti etanol dalam air hingga sulit terlarut. Istilah tak larut atau insoluble sering diterapkan pada senyawa yang sulit larut. Nah, dalam kondisi tertentu, kesetimbangan kelarutan dapat terlampaui hingga menghasilkan apa yang disebut sebagai larutan supersaturasi yang bersifat menstabil. Metastabilitas kristal dapat pula mengarah pada perbedaan yang terlihat dalam jumlah kimia yang terlarut, bergantung pada bentuk atau ukuran partikel kristalin. Baiklah, di sini ada istilah kelarutan yang ada di dalam Farmakope Indonesia. Yang pertama ada istilah kelarutan sangat mudah larut. Jumlah bagian pelarut yang diperlukan untuk melarutkannya kurang dari 1. Yang kedua ada mudah larut. Jumlah bagian pelarut yang diperlukan untuk melarutkan mudah larut ini yaitu 1 sampai 30. Yang ketiga ada larut. Jumlah bagian pelarut yang diperlukan untuk melarutkannya yaitu 10 sampai 30. Yang keempat ada agak sukar larut. Jumlah bagian pelarut yang diperlukan untuk melarutkannya 30 sampai 100. Yang kelima ada sukar larut. Jumlah bagian pelarut yang diperlukan untuk melarutkannya 100 sampai 1000. Lalu ada sangat sukar larut. Jumlah bagian pelarut yang diperlukan untuk melarutkan sangat sukar larut ini yaitu 1000 sampai 10.000. Lalu yang terakhir ada praktis tidak larut. Jumlah bagian pelarut yang diperlukan untuk melarutkan dari praktis tidak larut ini yaitu lebih dari 10.000. Lalu yang kedua ada dalam membuat sediaan eliksir maupun sediaan farmasi lainnya perlu quality control dalam proses pembuatan. Berikut di bawah ini ada beberapa pengujian dilakukan untuk mengontrol kualitas suatu sediaan eliksir maupun sediaan lainnya. Buatlah tujuan pengujian, alat yang digunakan, cara melakukan pengujian dan cara membaca atau menafsirkan hasil pengujian dari beberapa pengujian. Ada uji organoleptis, uji bobot jenis, uji kejernihan, uji kelarutan, uji viskositas, uji pH, uji kebocoran. Baiklah, kita masuk yang pertama,
ada uji organoleptis. Uji organoleptis adalah uji yang melibatkan sifat fisik dari suatu sediaan eliksir. Adapun pemeriksaan atau uji organoleptis ini meliputi pemeriksaan warna, bau, rasa, dan bentuk sediaan yang dibuat. Uji organoleptik biasanya dilakukan dengan bantuan indera manusia sebagai alat utamanya. Untuk pengukuran daya penerimaan terhadap produk dimulai dengan pemeriksaan terhadap warna sediaan. Warna dari sediaan eliksir menurut literatur yaitu bening, dan hasil dari evaluasi yang telah dilakukan terhadap sediaan adalah bening. Selain pemeriksaan warna, dilakukan juga pemeriksaan bau dan rasa. Menurut literatur, eliksir memiliki bau dan rasa yang sedap. Seperti contohnya, setelah melakukan evaluasi terhadap bau dan rasa pada eliksir parasetamol memiliki bau dan rasa yang sedikit sedap. Kemudian, setelah dilakukan pemeriksaan bentuk sediaan eliksir parasetamol sesuai dengan bentuk eliksir yang telah tercantum dalam literatur yaitu larutan. Hal ini menunjukkan bahwa sediaan eliksir parasetamol memiliki sifat fisik yang sesuai dengan literatur setelah dilakukannya uji organoleptis. Yang kedua, ada uji bobot jenis. Maksud dari percobaan uji bobot jenis ini yaitu untuk mengetahui dan menentukan kerapatan suatu zat padat dan menentukan bobot jenis beberapa jenis cairan. Dalam farmasi, bobot jenis adalah faktor yang memungkinkan pengubahan jumlah zat dalam formula farmasetik dari bobot menjadi volume, dan sebaliknya, yaitu dari volume menjadi bobot. Bobot jenis juga digunakan untuk mengubah pernyataan kekuatan dalam konsentrasi persen berat jenis, dapat ditentukan dengan menggunakan berbagai tipe hidrometer, neraca Mohs, Westphal, hidrometer, dan alat-alat lainnya. Pengukuran dan perhitungan didiskusikan di buku kimia dasar, fisika, dan farmasi. Nah, yang ketiga ada uji kejernihan. Uji kejernihan ini pengujian visual ditujukan bagi pengotoran tidak larut, khususnya bahan melayang dan serpihan gelas. Pengotoran berasal dari material penyaring, ketidakcermatan membersihkan wadah sediaan. Pengujian kejernihan dapat dilakukan dengan cara visual. Wadah dari sediaan diputar secara vertikal 180 derajat Celcius berulang-ulang di depan suatu latar belakang hitam putih, dan dari samping disinari dengan cahaya. Pencahayaan menggunakan lampu Aterman atau lampu proyeksi. Maka kotoran berwarna akan tampak pada latar belakang putih, sedangkan kotoran tidak berwarna akan tampak pada latar belakang yang hitam. Lalu ada uji kelarutan. Tujuan dari uji kelarutan ini yaitu untuk salah satu cara untuk menentukan golongan zat serta karakteristik masing-masing gugus fungsinya. Alat yang digunakan dalam percobaan uji kelarutan ini biasanya tabung reaksi, penjepit tabung, pipet ukur, pipet tetes, dan rak tabung reaksi. Uji kelarutan dilakukan sesuai dengan metode Higuchi dan Connor. Pengujian kelarutan dilakukan dengan menambahkan sejumlah zat yang berlebih ke dalam media etanol hingga larutan tersebut jenuh. Kemudian dilakukan pencocokan menggunakan saker selama 48 jam pada suhu 25 derajat Celcius dan kecepatan konstan. Lalu ada uji viskositas. Tujuan dari uji viskositas ini yaitu untuk mengukur dan menganalisa tingkat kekentalan atau viskositas pada suatu zat cair. Dengan kemampuannya, produk ini dapat mengukur tingkat kekentalan suatu zat cairan dengan akurat dan spesifiknya sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Alat yang digunakan dalam percobaan uji viskositas ini biasanya alat viskometer. Alat uji kekentalan banyak digunakan industri untuk perangkat pengujian produk sebagai standar kualitas mutu sesuai dengan standarisasi kekentalan. Pengujian viskositas cairan dapat dilakukan dengan menggunakan metode dua buah silinder konsentris berputar dengan meneliti gaya gesek cairan dengan silinder yang diindikasikan dari torsi yang dihasilkan silinder.
Perubahan temperatur pada cairan sangat sensitif mempengaruhi perubahan viskositas cairan. Nah, untuk memperoleh keabsahan dari data hasil uji dengan metode pengujian viskositas, beberapa parameter yang perlu mendapatkan perhatian, salah satunya yaitu dengan kalibrasi alat. Lalu di sini ada uji pH. Uji pH itu sendiri memiliki prinsip yaitu diukur dengan menggunakan alat potensiometrik atau pH meter yang sesuai, yang telah dibakukan sebagaimana mestinya. Tujuan dari uji pH itu sendiri yaitu untuk mengetahui pH dari produksi akhir dan membandingkan dengan pH teoritis. Metode dari uji pH itu sendiri yaitu dengan pengukuran dilakukan pada suhu 250 kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi. Skala pH ditentukan dengan persamaan pH sama dengan pHs ditambah E dikurang ES per K. E dan ES potensial terukur dengan sel galvanik, sedangkan pHs yaitu larutan datar untuk pembakuan yang tepat, dan K perubahan dalam potensial per perubahan unit dalam pH. Penafsiran hasil dari pH yaitu harga pH misalnya 3,8 sampai 4,0 dilihat dari yang tertera pada potensimeter atau pH meter. Lalu ada uji stabilitas. Uji stabilitas merupakan salah satu parameter kualitas dan dilakukan untuk mengetahui kemampuan suatu produk obat untuk bertahan dalam batas spesifikasi yang telah ditetapkan sepanjang periode penyimpanan dan penggunaan. Tujuan dari uji stabilitas ini yaitu untuk menjaga agar eliksir dalam keadaan stabil. Penggunaan pelarut khusus dalam kebanyakan eliksir sering diperhitungkan terhadap pertimbangan stabilitas. Tetapi diperlukan penambahan penstabilisasi. Sebagai contohnya yaitu neomyxin eliksir BPC yang diatur pH 4-5 dengan asam sitrat untuk mengurangi timbulnya warna hitam saat penyimpanan. Ditambahkan juga NA-ETA sebagai pemisah terhadap logam yang mengkatalisa penguraian antibiotik. Sebagai pengatur pH, untuk sediaan oral biasanya digunakan natrium hidroksida, asam sitrat, dapar, fosfat. Sedangkan sebagai antioksidan biasa ditambahkan asam askorbat 0,01 sampai 0,1% dengan stabilitas 5,4 dan sodium metabisulfit 0,01 sampai 1%. Lalu di sini ada uji kebocoran. Desikator arilik atau uji kebocoran pada produk adalah alat yang digunakan untuk melakukan sebuah uji kebocoran terhadap produk yang mempunyai kemasan baik, itu saset, cup, botol, dan lain-lainnya. Uji kebocoran ini sangat mutlak untuk dilaksanakan sehingga kita sanggup mengetahui apakah produk itu bocor atau tidak. Desikator arilik merupakan alat yang pas untuk melakukan pengujian kebocoran produk. Uji kebocoran produk dilaksanakan gara-gara di dalam memproses makanan, minuman, atau obat-obatan, persentase zat di dalam produk sanggup beralih jika kemasan produk rusak atau mengalami kebocoran. Lalu di sini saya sedikit menambahkan yaitu ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan eliksir. Yang pertama ada pertumbuhan kristal yang disebabkan oleh perubahan suhu, keseragaman ukuran, dan lain-lainnya. Yang kedua ada ketercampuran zat aktif dengan pelarut campur ataupun zat tambahan untuk menghindari terjadinya pengendapan. Yang ketiga ada penambahan sirupus simplex lebih dari 30 harus diperhatikan. Terjadinya cap locking pada tutup botol sediaan, karena itu perlu diberikan anti cap locking. Yang keempat ada untuk meningkatkan penerimaan perlu diberikan peningkatan rasa dengan penambahan pemanis dalam sediaan. Di samping itu ditambahnya rasa dan warna yang sesuai antara warna dan esens yang ditambahkan harus ada kesesuaian. Yang kelima ada untuk sediaan oral, pemilihan zat aktif perlu memperhatikan pemberian rasa dan bau. Yang keenam ada pemanis yang digunakan yaitu seperti gula, sirup simplex, sorbitol, siklamat, dan aspartam.
Yang ketujuh, karena ada komponen air di dalam sediaan, maka perlu ditambahkan pengawet. Pengawet yang digunakan yaitu seperti nipagin atau nipasol, asam benzoat dengan konsentrasi 0,01 sampai 0,1. Baiklah, hanya itu penjelasan sedikit materi tentang eliksir yang dapat saya sampaikan. Jika teman-teman ingin lebih memahami mengenai dunia farmasi, silakan teman-teman bergabung di Fakultas Farmasi Universitas Perintis Indonesia. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.